Salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Renungan bacaan hari ini adalah diambil dari Injil Lukas 11, 14, 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkan, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang bisu, orang di situ banyak yang kagum dan heran. Tetapi ada yang orang lain langsung menuduh Yesus melakukan penyembuhan dengan kuasa setan, kuasa Beelzebul, kuasa gelap. Ini sifat dari orang yang iri. Orang yang iri, dia nggak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan, dia iri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah suatu halangan bagi karya Yesus. Yesus memberikan karya penyelamatan, karya penyembuhan, karya yang baik. Baik itu apa? Baik itu bahagia aku ikut Yesus, ikut Kristus. supaya oleh Dia banyak orang percaya dan bertobat. Karena Dia adalah hidup. Hidup itu terang manusia. Tetapi banyak juga di antara kita pikiran-pikirannya negatif, meremehkan, mengkerdilkan karya Yesus, padahal kita sendiri belum tentu bisa menyembuhkan orang bisu karena kesurupan setan. Betul nggak ya? Yesus mengatakan Dia mengusir setan dengan kuasa Allah, dan kerajaan surga sudah datang.
pada lanjutan sesi perumpamaan yang diajarkan Yesus, dapat dikatakan Yesus mau supaya kita menjadi individu yang kuat, hingga dapat mengatasi halangan, hambatan, problem dalam kehidupan sehari-hari. Dan agar selalu kuat, kita harus masuk ke kerajaan surga. Caranya gimana? Berdoa, baca firman, dapat iman, lakukan ajaran Yesus. Selanjutnya kita harus minta, terjadilah padaku sesuai kehendak Tuhan. Berilah kami solusi yang memuliakan nama-Mu. Pengalaman hidup saya sampai lansia ini banyak. Dulu lagi kecil saya iri, kenapa saya main pingpong nggak menang. Minta sama Tuhan supaya menang, tapi nggak menang. Minta bisa masuk UI, tapi nggak bisa masuk UI. Jadi Tuhan memberi kita bukan kemauan kita, tapi kita yang butuhkan. Nah, saya mau sharing pengalaman waktu saya jadi ketua RT 11 tahun di kompleks saya itu, tanggal 12 Mei 98 terjadi huru-hara. Semua tempat dibakar. 17 toko terbakar. Semua ludes. Hanya toko milik kepunyaan Ibu Elisa, toko emasnya nggak kebakar atapnya, toko apoteknya nggak kebakar atapnya. Jadi kita berdoa bahwa berilah solusi untuk kami memuliakan Engkau. Tuhan itu ngasih kita minta segini, Dia ngasihnya segini. Luar biasa. Jadi sebagai penutup, saya harapkan teman-teman, Bapak Ibu selalu berdoa sungguh-sungguh dengan memuliakan Tuhan. Pasti kita dapat pertolongan. Demikianlah renungan hari ini. Semoga untuk yang akan datang bisa merenung lagi.